kemarin gue ngasih Ranker X. Sekarang sama seperti Ranker X. Ini juga tools yang bisa bikin untuk BBN. Gue emang sengaja nge-review ini supaya lo tahu isinya itu apa aja sih. Jadi nggak ada rasa penasaran isinya itu apa. Nanti jangan sampai lo kejebak udah beli tapi ternyata lo nyesel. Kalau kita lihat yang harga untuk 1 bulannya itu sekitar 67. Wah. Dan ini untuk 2 PC. Jadi kalau lebih dari 2 PC dia nggak bisa dipakai. Oke, nah sekarang kita mau lihat isiannya seperti apa. Di sini gue udah dikasih pinjem sama salah satu sultan untuk gue review toolsnya. Kita langsung gue close aja yang ini. Kita langsung ke RDP. Nah ini adalah penampakannya. Penampakannya seperti ini. Ada account, ada profile, ada setting, report, diagram. Ini kalau mau bikin diagramnya, dan ada campaign wizard ya, sama seperti Ranker X kemarin. Kita coba cek account. Ini bikin lu bisa gampang bla bla bla, nggak penting nih profile, sama lu juga bisa bikin bla bla bla. Setting. Nah di bagian setting ini harus gue close dong, ini nggak boleh kelihatan ini. Proxy, submission, general. Nah di bagian setting ini lo bisa masukin proxy, lo bisa masukin juga captcha, dan lo juga bisa masukin indexer. Untuk captcha dan indexernya lo harus beli. Dan proxy-nya juga yang dipakai adalah proxy premium. Kalau lo pakai proxy yang gratisan bakal banyak fail-nya. Salah satunya dicontoh di bagian furniture ini sudah gue lakukan percobaan sebelumnya, dan memang banyak filenya. Jadi ini gue nggak bisa gue klik ini karena lo nanti bisa lihat isinya. Tapi gue udah kasih tahu ya, untuk menggunakan tools ini lo harus pakai proxy yang premium, dan itu ngeluarin duit lagi. Lo juga harus beli captcha, dan itu ngeluarin lagi duit. Dan lo juga pakai indexer. Nah indexer kalau lo punya GSA lo cukup pakai GSA, tapi kalau lo nggak punya lo harus beli lagi. Selain tadi kita beli harganya untuk 1 bulan tuh 67, nah lo mulai berhitung, wah gue harus banyak beli lagi kan. Oke, kita close saja. Cara untuk misalnya gue nggak pengen pakai wizard. Kalau pakai wizard ini lo sama seperti yang Ranker X itu dalam bentuk diagram. Kalau lo pengen gue pengen misalnya backlinknya satu jenis aja, misalnya kita coba cek di diagram editor. Di diagram editornya ini dia ada web 20, terus ada social bookmarking, URL shortener, terus ada authority, ada edu, ada wiki, profile link, social bookmarking, forum profile, PDF, government, terus juga ada web 2.0 profile. Nah ini sebenarnya sama mirip banget sih sama Ranker X juga. Di GSA ini juga ada, cuman kita pengen lihat kualitasnya itu seperti apa. Nanti kita pakai wizardnya aja supaya kelihatan semua jumlah. Untuk kalau bikin diagram sendiri, ini juga agak-agak rese. Diperhatiin, misalnya gue mau bikin cuma edu aja, gue tarik edunya ke sini, kayak begini ya. Nah ini lu bingung nih bagaimana mau nyatuinnya nih. Cara nyatuinnya itu gampang banget, tinggal klik kanan mouse lu aja, tuh tarik. Gak bisa, berarti dari sini tarik ke situ. Nah yang gak bisa berarti harus sampai ke tengahnya, kampret. Nah seperti itu, ditariknya pakai ke mouse klik kanan, ke klik kanan. Habis itu baru lu klik save as, misalnya edu. Lalu kasih nama deh tuh, namanya apa, bla bla bla. Misalnya gue sini namanya kasih nama edu. Nah, klik save. Diagram has been save. Oke, close aja. Itu kalau misalnya lu pengen nge-backlink satu jenis, nanti tinggal di campaign wizardnya. Misalnya gue kasih nama di sini ekspedisi ini yang bakal gue kasih backlink. Kita klik. Nah, diperhatiin di bagian website sini dia memberikan pilihan ada 3. New website, middle website, itu umur blog lo yang sekitar 1 tahun sampai 2 tahun, atau yang sudah established, atau website lo yang sudah kokoh atau sudah wow banget, itu umurnya 2 tahun ke atas.
Gua mungkin umur blognya yang mau gue kasih backlink ini di middle, berumur sekitar 1-2 tahun kayak gini. Nah ini nih harusnya klik, kita bisa klik next. Nah ini diagramnya, lalu tadi kita sudah bikinkan edu, nih edu cuman satu muncul. Gue gak kasih nama deskripsi, biarin aja. Kita coba cek yang lain. Gue misalnya mau pakai edu 2.0, jadi blog web 2.0 sama edu. Ini kita udah pilih, habis itu kita klik next. Nah di sini nih kita masukkan money site kita. Gue ambil money site-nya dulu, gue ambil yang ini. Nah ini gue ngambil karena kategori, gue pengen ngasih backlink ke kategori, jadi habis itu gue masukin ke money site sebagai link kategorinya, gue masukin ke sebagai money site. Sekarang sama seperti di RankerX kemarin, ada primary keywordnya, di sini juga ada generic, dan lu bisa setting plain dan teksnya. Di sini gue bermain di primary, karena itu gue ambil di RF keyword explorer. Kita masukin jasa pengiriman misalnya, jasa pengiriman, coba kita cek untuk Indonesia ada 2600. Kita klik view all, kita cari keyword turunannya, kita cari keyword satu grupnya. Nanti ini gue juga akan bikin sih bagaimana cara nge-ranking untuk landing page ya. Ditunggu aja ya. Lu jangan kasih janji-janji, tidak kasih janji-janji. Klik ini, gua pilih yang gede-gede aja. Ini jangan ngambil brand ya. Kadang-kadang ada brand muncul di sini, itu jangan diambil keywordnya, karena lu sangat susah nanti untuk nge-ranking di, atau nanti bisa cari masalah gitu sama yang punya brand. Jasa pengiriman Indonesia, jasa ekspedisi. Alright, jasa pengiriman sampai 100 aja selesai. Kita ambil ini sebagai primary keyword di sini, seperti ini. Nah dia bentuknya menurun ya, vertikal ya. Dia nggak bisa satu line. Kalau lu masukin satu line sini, dia nggak. Nanti jadi satu garis aja, jadi satu word saja, jadi satu keyword. Jangan. Lu harus kasih vertikal turun ke bawah begini keywordnya. Karena kalau lu copy dari RF, dia pasti jadinya satu line. Jangan ya. Dibuat vertikal dulu seperti itu. Habis itu kita pembagiannya persen-persenannya. Gue juga mau pakai generiknya gue lebih banyak, gue pakai 80. Terus untuk yang primary-nya tuh gue cukupin 20 aja, karena ini kan sebenarnya exact keyword match. Oh bang, kalau jadi takut mainnya? Bukan takut. Kalau blognya masih muda, kita jangan nakal dulu sampai nanti authority-nya sudah kebentuk, baru lu nakal. Untuk yang bagian plain sama teks ini gue nggak pakai. Kita klik next. Nah, account, karena gue masih baru, bla bla bla. Kita langsung, lu bisa create atau lu bisa pakai existing account, misalnya dari furniture, tapi gue nggak mau pakai. Gue mau bikin yang baru aja. Jadi kita klik sini create account, biarkan aja. Choose profile-nya itu kita default. Habis itu kita klik next. Nah ini content bla 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 bla, ini blog name-nya. Nah ini sub blog subdomainnya, nama-namanya. Nah, kita balik lagi, kita harus ngisi yang namanya artikel. Untuk artikelnya lagi-lagi gue harus pakai spinner gue. Ini alat ini memang sangat berguna banget kalau misalnya untuk link building. Gue tinggal ngambil spin tag-nya. Ini sudah gue ngambil dari halaman page 1 artikelnya, nggak perlu capek-capek. Begitu ceritanya. Habis itu kita masukkan ke sini. Nah sebelum kita masukkan ke sini, lu bisa generate artikel. Kalau generate title ini campuran dia masih bule. Jadi nanti campuran dengan keyword primary tadi kita sudah masukkan, misalnya. Nah seperti gini. Ya nanti kita coba cek aja, habis itu kita isi di sini. Oke, seperti itu. Sekarang kita ngambil bagian untuk tag dan bagian untuk shop.
Nah, short text-nya enggak, berarti kita bisa ambil bagian teks. Ambil teksnya, kita ambil kembali ini, kita copy, balik lagi ke RDP, kita pastekan aja. Nah, itu keyword yang tadi, keyword primary kita jadiin tag. Oke. Nah, di bagian short text ini nggak muncul karena kita cuma pakai dua, edu dengan web 2.0. Habis itu kita coba preview artikelnya. Nah, ini kan seperti tadi gue bilang, judulnya dia jadi bahasa Inggris. Kalau lo mau judulnya bahasa Indonesia, lo harus ngedit lagi tuh nanti yang bagian post. Kita close previewnya, kita habis itu klik next aja. Nah, image lo bisa ngambil, nanti dia bisa di scrape di Google ataupun di Bing. Misalnya gue pengen, YouTube-nya juga ada, Google Embed. Ini lokasi lo, nih di bagian lo klik aja bagikan, setelah itu klik sematkan peta, kita ngambil yang iframe-nya ini, salin HTML-nya, close, kita balik lagi ke RDP, kita pasang di sini. Nah, number of embed position 1, random beginning end, kita taruh di end aja. Oke. Terus untuk image, gue misalnya milih 1. Nah, kalau misalnya lo pengen di scrape dari Google, tinggal klik yang ini. Keywordnya logistik, kasih masuk bahasa Inggris ya. Mau nggak mau sih lo harus bahasa Inggris, men. Logistik, biar gambarnya itu sesuai. Gambarnya mau berapa banyak, misalnya fullin aja 20, scrape image. Image fetch 20, oke. Tuh, jangan ambil sendiri kan, dari YouTube lagi. Kalau ada YouTube-nya, lo tinggal ambil link embed. Ingat ya, gue udah pernah bikin videonya. Kalau untuk nge-backlink YouTube, kasih link embednya, taruh di sini. Terus lo klik next aja. Nah, ini itu captcha-nya yang dihidupin, terus instant post per day, atau gue instant post aja. Kalau lu pengen di drip feed, lu pilihnya post per day, oke? Atau lu schedule post, terserah, ini mah bebas-bebas aja. Tapi gue pengen yang instan aja. Celah. Indexer, kalau lu punya indexer, lu pasang indexer. Misalnya gue sini apa sini, instant link index, misalnya gue pakai Colinkry, this to index 1 bla 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 bla. Habis itu lo klik finish, campaign save. Nah, udah deh di jalan tuh ya. Nah, seperti yang bisa lo lihat di depan, ini sudah jadi yang Evernote dan Overblock. Lo tinggal klik di view site nya, udah jadi 2, kita biarin aja. Oke. Ini adalah review gue dan cara tutorial untuk SEO Autopilot. Kalau lu misalnya udah punya GSA, lu juga punya Ranker X, dan lu juga punya Autopilot, di sini lu bisa bikin juga PBN sendiri. Misalnya, kalau menurut gue, untuk tier 1-nya itu gue mungkin prepare untuk milih Autopilot ini, terutama di bagian web 2.0 ini, karena dia kalau lu pakai proxy premium, dia lebih banyak sukses untuk dibikinnya ya, dibandingkan jika kita menggunakan GSA untuk blok 2.0 nya itu agak-agak sedikit ya. Jadi untuk PBN gue mungkin tier 1-nya gue pakai SEO Autopilot, untuk tier 2-nya gue pakai Ranker X. Nah, untuk tier 3-nya baru gue pakai GSA, terutama untuk di bagian trackback, di bagian komen. Wah, itu makanannya GSA banget itu. Bisa menghasilkan banyak banget. Jadi ada 3 alat itu baru bisa bikin PBN yang gratisan lah. Seperti ini. Kalau misalnya menggunakan web 2.0, atau lu bisa juga menggunakan, kalau lu agak-agak ada duit, lu bisa menggunakan Edge domain sebagai tier 1, terus tier 2 nya pakai SEO Autopilot, terus
tier 3-nya pakai Ranker X, dan tier 4-nya dan spam comment dan segala macam pakai GSA. Itu kalau misalnya lu pengen, misal suatu saat lu pengen buka jasa backlink, 3 tools ini sebenarnya udah lebih dari cukup lu untuk menghasilkan banyak banget duit dari membuka jasa backlink. Ya, lu tinggal bikin paket-paketnya aja. Paket-paketnya itu berdasarkan dari diagram yang ada di SEO Autopilot atau diagram yang ada di Ranker X. Lu ambil diagramnya, lu comot-comot, lu hitungin berapa banyak berapa banyak link yang digunakan, nanti tinggal lu pasang tarif. Seperti itu cara mencari duit tanpa lo harus nguber-nguber AdSense. Buka jasa backlink seperti ini menurut gue worth it ya. Nah, overall untuk review gue dari SEO Autopilot ini, gak worth it kalau lu pakai premium, proxy-nya bukan premium ya, masih pakai proxy gratisan, gak worth it banget. Terus gak worth it juga kalau lu gak pakai captcha breaker. Lu kalau gak pakai itu sangat kecil banget untuk sukses membuat akun-akun di web 2.0 ini. Nah, untuk proxy itu gue rekomendasiin yang rotating atau rotasi proxy. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu yang proxy 4G, yang proxy mobile itu. Nah, itu yang paling mahal, itu mahal banget emang. Lo harus menggunakan itu untuk kalau misalnya lo buka jasa backlink ya. Jadi biar hasilnya bagus, biar gak ngeselin lo nih. Udah kayak begini lama banget gitu kan si kampret gitu. Lu udah lihat semua isi jeroannya, udah bisa lu melakukan perbandingan sendiri. Gua doain suatu saat lu punya uang, lu bisa punya segala macam tools premium seperti ini. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace out.